Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Juniadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN 7 Bentek, Kabupaten Lombok Utara. Dan Ibu Kosiah SPD MSI adalah fasilitator saya. Ibu Sumiati SPD adalah pengajar praktek saya. Latar belakang saya melakukan aksi nyata ini adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SDN 7 Bentek, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDN 7 Bentek. Tujuan saya melakukan aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di kelas dan sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kami. Tolak ukur keberhasilan kegiatan diseminasi ini, yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang terakhir, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Lini masa yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat perencanaan kegiatan. Kedua, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat. Dan penentuan jadwal sosialisasi. Keempat, bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi. Kelima, pelaksanaan presentasi atau sosialisasi. Sedangkan yang terakhir, refleksi kegiatan. Dukungan yang saya butuhkan pada kegiatan sosialisasi budaya positif ini, yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Sedangkan yang terakhir, sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru dan 7 Bentek yang saya hormati, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kolaborasi di komunitas belajar beriman SDN 7 Bentek. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini yang akan kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu rangkaian bagian dari rangkaian kegiatan dari Bapak Juniadi sebagai calon guru penggerak, di mana tema yang akan dipaparkan pada hari ini adalah yang berkaitan tentang topik disiplin positif. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian
untuk mendengarkan, ya, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Junaidi, karena ini adalah bagian daripada kegiatan kita dalam hal meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik BPNT. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesiapan dari Pak Junaidi yang telah, ya, meluangkan waktu untuk membuat sebuah aksi yang hari ini akan dipaparkan. Semoga ini menjadi bagian yang secara terus menerus kita dapat laksanakan secara bergiliran dan bergantian. Karena alhamdulillah jadi BPNT ini kalau dilihat dari optimalisasi, ya, kaitan tentang bagaimana kita membuat aksi nyata, alhamdulillah sudah luar biasa sekali, dan ini harus terus ditingkatkan bagi teman-teman yang belum, ya, yang belum membuat aksi nyata, sudah mengakses UMN tapi belum membuat aksi nyata. Silakan, dan ini menjadi motivasi kita juga semua yang hadir di sini bahwa CGP ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang istilahnya kita perlu contoh, perlu kita ikuti ketika nanti dalam pembukaan berikutnya, karena CGP ini tidak sampai berhenti di sini, akan ada lanjutan. Silakan Bapak Ibu yang belum mengikuti dalam guru penggerak untuk mendaftarkan dirinya. Ini bagian daripada meningkatkan kompetensi kita, karena seperti yang sering kita dengarkan dan sering kita baca baik di media sosial, ya, berkaitan bagaimana kekuatan daripada teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, luar biasa sekali. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian pembukaan saya ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Junaidi, kami persilahkan untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif, yang dimana saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak yang selama ini sudah sekitar 2 bulan saya laksanakan. Namun di sini saya di depan ini bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu. Tapi di sini kita sama-sama belajar, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan budaya positif. Mari kita sama-sama di sini untuk saling sharing, ya, sharing pendapat. Mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu dari saya. Namun di sini tugas saya sebagai calon guru adalah menyampaikan budaya positif yang saya dapatkan itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara, mungkin terlebih dahulu kita sejenis permainan, ya. Nanti saya akan speaking melakukan permainan, yaitu saya akan nyambung kalimat, ya, atau kata. Contohnya, misalkan setiap kata terakhir itu nanti Bapak Ibu akan menyambungnya dengan kata benda. Ya. Nanti Bapak Ibu akan saya buat kalimat. Nanti Bapak Ibu menyambung dengan kalimat terakhir. Misalkan contohnya dengan kata benda terakhirnya, ya. Saya meletakkan sebuah gelas di atas meja. Berarti meja, kata terakhirnya itu juga kata benda. Contohnya, ya, saya meletakkan gelas di atas meja. Berarti meja saya mempunyai banyak di ruang kelas.
Kemudian lanjut kelas saya gimana Bapak Ibu ya? Mungkin dari pertama. Nanti saya tunjuk siapa yang akan lanjutkan. Atau gini aja ya. Kita lanjutkan kata terakhir aja. Huruf terakhir aja ya benda ribut ya. Benda terlibat. Kata terakhir misalkan P, misalkan air. I-nya itu ER-nya rambut. Nah, T langsung ke apa? Misalkan. Nah, gitu ya. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita. Nanti kita lanjutkan dengan cerita ya. Bapak Ibu. Ya, ceritanya dari rumah saya akan melakukan perjalanan ke sekolah mengendarai sepeda motor. Pak Maharip R. Ayo. Lanjutkan dengan kata. Rambut saya putih. Nah, tunjuk temannya. Pak Gede. Harus diberi semir supaya rapi. Ah, siapa yang tunjuk? I. I. Ada. Pak Marianto. Apa ini? Iya, ayo. Itu pun Anda sudah tua. Nah, tunjuk siapa? Terus, deh. Wahyu. U. Itu A. Coba. Aku sudah mempunyai rambut yang bagus. Ya. Tunjuk siapa? S. Nina, Bu Nina, S. saya kan cantik. Ya. Tunjukkan ke siapa Pak? Kopi ya. K. Oh, cantik. Ya. Karena cantik banyak teman yang berharap. Iya, bagus ya. Ini. Oke. Kita lanjut ya ke selanjutnya nih ya. Nah, kita akan belajar pada hari ini tentang konsep utama budaya positif. Di mana yang kita pelajari pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas sudah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita membuka permainan lagi ya. Nanti ada si A akan membuat sebuah tulisan atau benda. Nanti si A itu akan menggenggam. Nah, buat si B akan berusaha untuk mengetahui apa yang digenggam oleh temannya si A itu. Baik itu dengan cara membujuk, merayu, menghardik, menyuap dan lain sebagainya, agar dapat membuka kepala tangan temannya itu. Nah, mungkin di sini siapa yang mau? Pak Marip sama Bu Wahyu ya. Nah, silakan tulis di kertas ya. Oh ya itu. Tulis di kertas. Nah, tulis di kertas yang paling disukai atau yang paling disenangi. Tulis di sana. Dibalik. Makan pelecing. Ya, nanti Pak Maharip akan berusaha untuk membuka ini, membujuk. Maksudnya menulis. Tulis apa aja, dosa kasih tahu Pak Maharip, ya. Nanti Pak Maharip akan berusaha untuk mengetahui apa yang dipegang oleh Bu Wahyu. Yang paling disukai Pak? Ya, boleh. Pokoknya yang Anda sukai. Ya, Yang benda yang paling berharga gitu boleh. Ya, sekarang kita maju ke depan. Ayo. Genggam ya, sini. Nah, di sini ya. Sini. Genggam. Nah, Pak Maharip boleh merayu, membujuk, menyuap ya, ada buku ya. Bu Wahyu ini ya. Gimana caranya mungkin untuk mendapatkan itu? Bagaimana cara Pak Maharip? Apakah dengan cara merayu? Apa dengan cara apa gitu? Ya. Mana ya?
Maksudnya biar saya tahu isi tulisannya. Iya. Apa aja isi tulisannya? Gimana supaya tahu itu? Supaya tahu. Pak Rayu. Maka rayu dia. Nah, supaya dikasih. Supaya dia membuka tangannya. Biasa disebut rayu gitu. Biasa ini. Sehat. Ayo. Satu suka makan. Makan yang panas-panas. Jawab ya atau tidak deh. Iya, jawab. Tidak terlalu. Masih kecil. Bukan. Kecil. Bentuk makanan atau apa? Makanan. Nah, itu makanan. Lembek apa keras? Lembek. Lembek. Bubur. Nasi. Jajan. Sesi jajan. Ya. Masih jajan. Oh. Ya sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Mari dan Bu Bayu. Ya, dari kegiatan tadi mungkin kita mempunyai pertanyaan. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah yang memegang kertas itu atau yang merayu? Yang memiliki kontrol ini ya. Ya, yang memiliki kontrol. Mungkin dari Pak. Yang memiliki kontrol ya. Nah, kalau yang kontrol, ya terima kasih ya. Yang memiliki kontrol di sini sebenarnya Bu Wahyu, karena dia yang harus bisa menjaga agar Pak Marif ini tidak bisa tahu jawabannya. Itu kalau Bu Wahyu tidak mengontrol dirinya kan cepat nanti diketahui apa yang disembunyikan oleh Bu Wahyu. Kira-kira begitu menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Marianto. Oh. Siapakah yang memiliki kontrol? Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Yang punya kontrol ya Pak Mahrib, karena dia yang berusaha bagaimana supaya bisa membuka kepala tangan yang ada di Bu Wahyu itu. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lihat jawaban dari teman-teman ya. Ini jawabannya tentu kita sendiri yang memiliki kontrol ya atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Ya, jadi sesungguhnya kita yang memiliki kontrol ya. Apakah kita yang mau membukanya atau yang mau ngasihnya ya? Jadi kedua-duanya Punya kontrol ya. Dan lanjut. Nah, perubahan paradigma teknologi dan kontrol dan teori pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwa sejatinya guru itu bisa tidak mengontrol murid. Sejatinya tidak bisa ya. Sesungguhnya murid itu yang bisa mengontrol murid dirinya sendiri. Karena kalau kita yang kontrol, cuma sebentar kita kontrol ya. Kalau kita udah pergi, mungkin siswa kita melakukan lagi ya. Kemudian ilusi bab kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini paradigma stimulus respon dan teori kontrol ya, pilihan. Sebenarnya sesungguhnya yang memiliki kontrol yang panas stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Ya, walaupun itu perilaku buruk, mungkin ada tujuan yang lain. Yang ketiga, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini hanya diri kita yang bisa mengontrolnya, ya, bukan orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau di sini
di simulasi respon ini kita melakukan penguasaan apabila kita mewujudnya gagal. Sedangkan teori pilihan yaitu kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, mereka berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrol, mulai berpikir menang-menang. Nah ini ya. Nah, kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi di sini kalau kita tidak memiliki motivasi dari diri kita sendiri, akan pihak lain akan mengontrol kita ya, yang mendisiplinkan kita. Apakah makna disiplin? Di sini ada 4. Pertama, berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Di sini proses belajar ya, biasanya belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari diri murid-murid. Jadi kata disiplin itu harus dari murid-murid kita ya. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau kita disiplin diri itu dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Nah, namun di budaya kita yang sudah kita lakukan selama ini, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu makna dari kebiasaan kita ya. Jadi agar mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun kita percayai, tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, di sini ada 3 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu itu agar tidak mendapatkan hukuman. Itu motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak-anak kita kalau melakukan sesuatu itu dia harus ada imbalannya. Itu adalah motivasi dari luar. Kalau tidak ada imbalan, mungkin anak-anak tidak akan melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ini motivasi yang kita harapkan dari anak-anak kita, yaitu motivasi dari diri siswa tersebut. Walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada imbalan, tapi anak-anak itu akan selalu belajar. Nah, selanjutnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi di sini menurut Ki Hajar itu kita bukan hanya terlepas dari perintah, tapi kita harus pandai memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri ya. Terus lanjut, hukuman oleh penghargaan. Jadi penghargaan menurutkan kualitas. Jadi kalau kita masih temannya siswa-siswa kita ada yang mendapatkan nilai yang bagus, itu adalah sebuah penghargaan ya. Tapi ada juga yang dapat nilai yang jelek. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi pengakuan ada perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, yang kedua, beri pengakuan secara pribadi.
Nah, contohnya nanti kita akan berikan kepada siswa kita ya yang ada di kelas, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, jadi secara bergantian kita dampingi murid itu untuk memberikan apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, yaitu bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini contohnya. Yang pertama pembuka ya, dan kemudian mencari kebajikannya dengan yang tadi stimulus situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada 5 tindakan yang akan dilakukan oleh guru. Nah, kita bisa bedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada 7 pertanyaan. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah ini contoh hukuman kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah sebuah hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah sebuah hukuman pada anak kita. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, menggantikan keras tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu adalah konsekuensi ya. Karena kita mencoret punya teman, berarti kita harus menggantikan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu pada seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itulah konsekuensi. Kemudian apakah itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaborasi dengan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukannya. Ini menurut Gosen di tahun 2004 di bukunya. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Mengapa kita peraturan saja? Mengapa harus berkeyakinan kelas? Ya, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi di sini mengapa kita harus menggunakan helm?
bila mengendarai kendaraan roda 2. Contohnya, kita menggunakan helm kalau ada polisi ya, berarti itu sebuah peraturan ya, kita tadi peraturan. Tapi kita menggunakan helm walaupun polisi ada tidak ada, tetap kita menggunakan helm, berarti itu kita mempunyai sebuah keyakinan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yaitu adalah keyakinan kita untuk tetap sehat. Nah, ini ada video pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, ini. Ya, ini video pembuatan kesepakatan kelas. Ya, jadi itu video dari pembuat kesepakatan kelas. Nah, ya. Ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas seperti tadi ya. Kemudian ini ada 4 kebutuhan dasar manusia.
Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Ketiga, kebebasan. Kemudian yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Sedangkan yang terakhir, manajer. Di sini ada contohnya. Kalau Pak Guru menjadi sebuah manajer, berarti ini ya. Kata Pak Guru, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini sebuah membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak. Berarti ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Sedangkan yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita memposisikan diri kita sebagai sebuah manajer. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Berarti ini sebuah hukuman. Di sini ada video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ada yang kedua ini.
Nanti kalau anak kita suka mukul, apa kita tanyakan dulu apa alasannya. Ya dulu. Kemudian adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Mungkin anak itu dia langsung mukul, tidak melakukan rayuan atau gimana, sehingga mendapatkan hal yang mau didapatkan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalkan tanggung jawab, ya, misalkan menghormati orang lain. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada siswa kita setelah melakukan kesalahan itu, agar mereka mau memperbaikinya. Apakah dia mau memperbaiki kesalahannya itu sehingga menjadi lebih baik. Nah ini contohnya menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, jadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini yang kita sampaikan kepada anak atau tanyakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga buat salah ketika pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini kita tanyakan. Saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Ini pada sisi kebutuhan. Pada dasarnya setiap individu manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu seperti penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar yang kita ingin dapatkan dalam hidup ini. Itu penguasaan dan sebagainya. Nah lanjut, pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Nah ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak akan melakukannya. Ini kita tanyakan kepada murid yang berbuat salah tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa alasannya sehingga melakukan hal seperti itu? Apa yang penting bagi kamu? Yaitu pertanyaannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian yang kelima, maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Ini kita tanyakan kepada siswa kita agar mereka mengerti apa yang kesalahannya dan melakukan hal yang lebih baik besoknya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial, norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, pertanyaan guru pada siswa apabila kita dalam menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nah, yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Nah, seperti tadi, mungkin tanggung jawab, saling menghormati. Ya. Kemudian ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Mungkin anak menjawab kelas yang tidak ribut, kelas yang tidak ada gejolak, ada keributan, perkelahian. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Mungkin anak-anak menjawab, saya ingin menjadi anak yang pintar, yang cerdas. Nah, tentu kita harus menanyakan dia ke kelas yang mana yang ditepati. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan itu? Yang terakhir, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, setelah melakukan itu, kita tanyakan menjadi seperti apa. Nah, ini kita balik ke video. Kita sedikit gerak Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri. Kita
kita ikuti yang ada di depan. Ini sebagai pembuka kelas atau biasanya agar pulang ya. Ya, kita silakan duduk dulu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi dari kegiatan yang tadi. Mungkin ini ada pertanyaannya. Apakah yang kita rasakan setelah mengikuti desiminasi ini? Mungkin dari Pak Nyaman dulu. Jadi Pak, Apa yang dirasakan setelah mengikuti desiminasi pada hari ini? Nah, yang kita rasakan sekarang, kita tahu terkait dengan disiplin positif. Nah, karena kita sebagai seorang pendidik ini sangat penting sekali demi untuk kenyamanan dan keamanan di sekolah kita, agar kedepannya anak-anak didik kita ini betul-betul memiliki karakter yang baik, agar dia bisa kedepannya ini berkehidupan dan yang nyaman dan aman dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu istilahnya yang saya rasakan demi untuk generasi muda kedepannya itu akan bisa menunjukkan perilaku yang sopan dan santun serta adab. Ayo Pak Marif. Dia jadi siapa saja. Oh ya. Lanjut. Silakan. Oke, Bu. Jadi No, hidup dah.
Yang saya rasakan setelah mengikuti destinasi ini, saya banyak belajar tentang keyakinan keras dan banyak motivasi dalam melakukan suatu pembelajaran. Yang lain. Bu Mila. Masih bisa bicara? Yang saya rasakan tentu ada ilmu baru dan pengalaman baru, sehingga untuk membangun kedekatan dengan anak ketika kita mengajar, sehingga anak itu bisa mendengarkan kita dan kelas tidak menjadi jenuh. Lainnya dia kesalahan. Jadi terima kasih dengan adanya diseminasi ini, banyak hal berupa pengetahuan tambahan yang kami miliki terkait dengan bagaimana dengan kegiatan kelas, apa itu hukuman, apa itu disiplin, motivasi juga ada. Jadi saya kira cukup banyak lah yang bisa kita ambil di apa kita jadikan sebagai pelajaran modal kita untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah ini. Dengan adanya diseminasi ini, ya insya Allah mungkin dari ilmu tadi kita bisa mengelola kelas dengan baik atau menghadapi anak dengan baik, baik memberikan dia motivasi, semangat dan lain sebagainya. Itu juga. Jadi apa yang saya rasakan setelah mengikuti diseminasi ini, jadi banyak ya, jadi manfaat-manfaat yang telah disampaikan itu sangat luar biasa. Jadi istilahnya bagaimana kita merasakan juga apa yang dirasakan anak-anak, bagaimana dia berbuat dalam kesehariannya. Jadi kita tidak bisa semata-mata menyalahkan anak dia berbuat yang tidak baik gitu. Jadi kita juga di sini diajarkan bagaimana keseharian mencari alasan-alasan. Tentunya sangat bermanfaat sekali ini gitu. Ya, jadi sekian mungkin dari saya. Halo Tes. Oke, terima kasih kepada semua Bapak Ibu telah memberikan atensi dalam kegiatan diseminasi saya pada siang hari ini. Mungkin lagi sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SD 7 Benteng yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjaya. Ya, sekarang sudah selesai? Silakan anak-anak, aku panggil maju ke depan untuk menempelkan hasil diskusi kalian tentang keyakinan kelas. Nah, aku dipanggil dari ini loh, lihat ini, maju sama temennya. Tepuk tangan. Ini ya. Di sini. Danis. Di sini. Ayo maju. Deula. Terus. Intan. Ayo.
Daniel. Apa ya? Jadi ini adalah keyakinan kelas kita ya. Nanti kita sepakati yang mana yang kita ambil. Jadi kita DP nanti besar-besar di sini. Dan kita ingat kita ikuti apa yang kita buat. Dan bisa kita langgar. Oke ya. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Matikan dulu ya semua. Halo. Hasil dari kesepakatan kita kelas kita kemarin. Anak-anak boleh maju ke depan untuk melihatnya. Pak Guru sudah di depan sini. Pak Guru minta Danis sama Dapa, Komar, Zahra sama Ilus maju ke depan. Ayo silakan maju. Ya, yang pertama menghormati ya. Bersama siswa dapat untuk menghormati satu sama lain. Guru dan semua murid. Nah, kemudian komunikasi ya. Kemudian kehadiran ya. Jujur. Saling menghargai dan kebersihan. Nah, silakan duduk. Kemudian lanjut ke kedua. Atau langsung yang laki dulu, yang laki ya, laki. Apa? Semua yang laki. Enggak, yang laki maju, yang maju. Ada. Ya, ini kesepakatan kelas kita kemarin. Pertama, saling menghormati, komunikasi, kehadirannya ya, disiplin, partisipasi, jujur, saling menghargai dan kebersihan. Ya, silakan duduk. Kemudian semua siswa yang perempuan yang bermaju tadi akan maju. Ya, masih ingat kan kesepakatan kita kemarin? Pertama, saling menghormati ya. Kedisiplinan ya. Hadir waktu. Jujur ya. Saling menghargai dan jaga kebersihan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya, ayo duduk semua dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tafaul Mujahidin, Kepala SDN 7 Bentek, sebagai salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak, merasa bersyukur terhadap dengan lulusnya salah seorang guru di SDN 7 Bentek ini sebagai pelaksana program guru penggerak, di mana program ini memberikan banyak manfaat untuk kami sebagai kepala sekolah, bermanfaat untuk teman-teman guru yang lain, dan bermanfaat untuk peserta didiknya. Salah satu yang sangat kami rasakan adalah bagaimana program ini mampu memberikan peningkatan kinerja, mampu memberikan hal-hal yang bersifat inspiratif kepada teman-teman lain. Adanya perubahan kinerja, perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh guru penggerak tersebut. Mulai dari bagaimana mengolah perencanaan pembelajaran, bagaimana berinteraksi dengan guru yang lain, berkolaborasi, dan bagaimana perannya dalam memajukan sekolah atau SDN 7 Bentek ini. Jadi peran daripada CGP ini sangat luar biasa yang kami rasakan untuk saat ini. Semoga kedepannya CGP ini lebih meningkatkan dirinya, lebih memanfaatkan kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan program guru penggerak ini.
Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto SPD SD, guru kelas 6, rekan sejawat dari Bapak Juniadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Pak Juniadi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini sangat aktif dalam menggerakkan komunitas belajar yang ada di SDN 7 Bentek ini, dan beliau juga mampu menggerakkan rekan sejawat dan peserta didik untuk lebih aktif dalam melaksanakan tugas bagi guru dan lebih aktif bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan selain itu pula Pak Juniadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Utara ini juga mampu memfasilitasi segala kebutuhan sekolah, terlebih khusus kepada kebutuhan rekan sejawat terkait bagaimana dalam pengelolaan pembelajaran, seperti bagaimana meningkatkan kompetensi guru secara pribadi melalui pelatihan mandiri. Itu semua mampu difasilitasi oleh Pak Juniadi, sehingga kami selaku rekan sejawat dari Pak Juniadi ini sangat merasa terbantu, sehingga seluruh proses program yang ada di sekolah SDN 7 Bentek ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan umpat balik saudara kami ini, Bapak Juniadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Dan kami ucapkan semoga Pak Juniadi dapat melaksanakan kegiatan pelatihan guru penggerak ini secara kontinu, sehingga beliau bisa dinyatakan lulus dan bisa menjadi role model bagi kami selaku rekan sejawat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Zulkarnain, kelas 6. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah membimbing saya dan mengingatkan saya atas pelanggaran yang saya lakukan. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.